Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Mahendra dengan NIM 21.018.243. Di sini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yang mana tugas tersebut yaitu mencari program dari pengaplikasian konteks free grammar, lalu menjelaskan ulang. Nah, dalam eh, dalam materi ini saya menemukan artikel yang mana menyontohkan suatu parser yang dibuat menggunakan metode recursive descent parsing atau biasa dikenal dengan predictive parsing. Eh, Predictive parsing ini merupakan metode untuk mengecek apakah suatu input string itu cocok dengan inputannya yang nantinya akan dicocokkan dengan aturan bahasa yang terdapat dalam suatu konteks free grammar. Nah, aturan bahasanya itu sudah ditentukan, yaitu bisa dilihat mungkin pada layar dari line 1 sampai 6. Ini merupakan aturan bahasa yang nantinya akan digunakan dalam predictive parsing ini. Eh, Mungkin kita jelaskan fungsinya dulu dari setiap, maksudnya codingannya dari setiap terminal yang nantinya akan dipakai. Nah, dalam void E ini, dia program nantinya akan dimulai dari void E yang mana nantinya dia akan memanggil fungsi T dan fungsi IDES. IDES ini kalau dalam aturan bahasa ini yang memiliki kutip bagian atas. Lalu fungsi ini juga nantinya akan memeriksa string input. Selanjutnya ada void T. Void T ini sama dengan void IDES, yaitu void I maksud saya, itu juga merupakan salah satu bagian dari pecahan E tadi. Nah, dalam void T ini, jika dijalankan, dia akan memanggil fungsi f dan fungsi t dash. Nah, apa pembedanya t dan i dash dan t dash? Dalam i dash ini, dia akan mengecek apakah dalam suatu inputan string nanti ada simbol plus atau tidak. Nah, jika dalam string inputan nanti ada simbol plus, dia akan melanjutkan ke karakter selanjutnya dan menjalankan fungsi T. Yang mana fungsi T tadi akan memanggil fungsi F dan T dash. Lalu pada T dash, dia akan mengecek apakah dalam string inputan tadi, uh, apakah ada simbol asterisk. Jika ada, maka dia akan melanjutkan ke karakter selanjutnya dan menjalankan fungsi F dan T dash. Nah, dari I dash dan T dash ini, jika dalam inputan string nantinya tidak memiliki simbol ini, plus dan asterisk, maka fungsi T dash dan I dash ini tidak akan melakukan apa-apa. Lalu ada fungsi F yang merupakan final dari aturan bahasa ini. Nah, dalam fungsi F ini, dia memeriksa karakter input saat ini. Jika karakter sebuah inputan nantinya merupakan A, maka akan melanjutkan ke karakter berikutnya, yaitu ditandai dengan I++. Lalu, jika karakternya merupakan dalam kurung atau kurung buka, dia akan melanjutkan ke karakter selanjutnya dan menjalankan fungsi E. Setelah itu dia akan memeriksa apakah setelah fungsi E ini ada tutup kurung. Jika ada, maka dia akan melanjutkan ke string selanjutnya. Nah, di sini kalau jika dalam inputan nanti tidak terdeteksi tutup kurung setelah simbol buka kurung, dia akan mengatur error menjadi 1. Yang dimana di sini ada pengecekan dimana jika errornya tidak sama dengan 0, jadi dia akan masuk ke else, maka nantinya string akan ditolak. Jadi, jika errornya tidak sama dengan 0 atau selain 0, string tersebut akan ditolak. Lain jika inputannya merupakan karakter A, lalu ada salah satu simbol ini atau maupun keduanya,
dan juga simbol kurung buka yang diakhiri dengan kurung tutup. Nah, maka nantinya dia akan memiliki error sama dengan 0 dan akan mengoutputkan string diterima. Eh, Lalu di sini ada inMain. InMain ini merupakan bagian yang saya modifikasi dari referensi utama. Ini merupakan referensi utamanya, mungkin bisa dilihat. एंटर द इनपुट तो हम इनपुट एंटर कर लेते हैं ए Nah, pada referensi yang saya ambil ini, di bagian outputnya dia tidak menanyakan user apakah ingin menginputkan string lagi atau tidak. Jadi, jika ingin menginputkan string baru, maka dia harus mengerun ulang programnya. Nah, untuk menghindari itu, saya menambahkan fungsi ingin mencoba inputan lain. Dan jika inputannya ya atau y besar maupun y kecil, maka dia akan balik lagi ke bagian ini. Mungkin langsung saja kita coba run. Nah, ketika di run, program meminta masukkan suatu inputan. Mungkin kita coba inputan yang ada pada referensi terlebih dahulu. Nah, pada referensi di sini dia menggunakan A plus A dikali A. Maka nantinya akan mengoutputkan string diterima. Mari kita coba pada program kita A plus A dikali A. Nah, sama dengan video referensi utama tadi, dia akan mengoutputkan string diterima karena A plus A dikali A ini masih masuk ke dalam aturan bahasa. Nah, kita coba input yang lain. Kita coba dengan B. B plus B dikali B. Nah, mengapa string ini ditolak? Nah, string ini ditolak karena karakter B ini bukan merupakan bagian dari aturan bahasa. Aturan bahasa ini hanya menerima inputan berupa A kali asterisk tambah buka kurung dan tutup kurung. Mari kita coba lagi dengan menggunakan semua simbol yang ada pada program. Kita ingin mencoba inputan lain ya. Kita masukkan dalam kurung A dikali tutup kurung. Maksud saya A tutup kurung ditambah dengan A lagi. Nah, kenapa string ditolak? Ini karena dalam aturan bahasa itu dia akan mendahulukan simbol plus terlebih dahulu, baru simbol kali. Mungkin kita coba lagi string lainnya yang bakal diterima, yaitu kita di sini coba-coba saja ya. Mungkin A dikali A tutup kurung. Apakah string diterima? String masih ditolak. Mungkin karena simbol setelah kurung ini harusnya hanya tutup kurung, tidak ada simbol lain. Mungkin sekian contoh dari demonstrasi program tentang konteks free grammar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.